Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kajian kali ini bertajuk seluruh manusia tidak wajib sholat. Seluruh manusia tidak wajib sholat. Apa bukti ayatnya? Mari kita simak bersama-sama. Kita buka di dalam surat Al-A'raf. Kita buka bersama di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-162. Bukti manusia tidak wajib sholat. Nah, selama ini kita merasa wajib untuk sholat, yakni wajib untuk nyembah atau sholat yang bagaimana? Bagaimana mungkin kita bisa sholat sementara yang ada, sementara yang wujud, sementara yang hidup di hati kita hanyalah diri manusianya, hanyalah makhluknya, hanyalah ciptaannya, bukan penciptanya, bukan Allahnya yang ada. Maka bagaimana mungkin kita bisa sholat, bisa mengingat Allah, sementara selama ini kita hanya mengingat diri kita sendiri di dalam apapun yang kita kerjakan. Sholat 5 waktunya yang diingat ya diri kita sendiri yang merasa sholat. Di dalam ibadah-ibadahnya yang kita ingat hanyalah kita sendiri yang merasa mampu beribadah. Di dalam melakukan kebaikan amal-amalnya kita ketemu diri kita sendiri yang merasa mampu beramal dan mampu berbuat baik. Semua itu kembali kepada linas. Maka itu bukan sholat, maka itu bukan zikir, maka tak wajib manusia itu sholat. Kenapa? Karena manusia belum ketemu yang disolati. Sebelum membahas video ini, lebih dulu kita fahami peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad. Suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Dari peristiwa tersebut Nabi mengemban tugas berat menjadi seorang pembawa rahmat bagi alam semesta. Ilmu dan pengalaman yang paling berharga dalam peristiwa ini adalah terkait dengan memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kebesaran yang ada di alam semesta ini yang dapat ditangkap oleh panca indera maupun di alam ghaib yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Dalam peristiwa Isra Miraj, sebagaimana disebutkan berbagai kitab tarikh dan kitab hadits bahwa Nabi Muhammad dan umatnya diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan perintah-perintah untuk menegakkan sholat. Perintah-perintah tersebut diulang lebih dari 80 kali. Dalam hadis juga banyak disebutkan bahwa setiap muslim hendaknya sholat dengan baik, kapanpun dimanapun. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang 5 dan sangat menentukan kualitas keimanan seorang muslim, kuat atau lemahnya. Jika kita rajin mempelajari ayat demi ayat Al-Quran dan hadits, kita akan menemukan berbagai petunjuk agar umat Islam dapat menunaikan sholat dengan baik. Sholat yang baik dan benar adalah sholat yang dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan serta ketentuan lainnya, diikuti dengan gerakan ruhani serta diiringi rasa ketakwaan dan keikhlasan yang mendalam. Kembali pada video di awal. Ada orang ini mengatakan bahwa sholat tidak wajib bagi kita dengan alasan selama ini kita diwajibkan sholat atau nyembah. Sholat yang bagaimana? Bagaimana kita dikatakan sholat? Sementara yang ada dalam diri kita hanya wujud kita sendiri. Kita sendiri merasa yang mengerjakan sholat. Allah tidak hadir dalam diri kita, yang ada hanya diri sendiri yang mengerjakan sholat. Saya memahami maksud dari seseorang dalam video ini. Sebenarnya dia ingin menjelaskan pengertian sholat secara hakikat bukan sholat secara syariat. Kita fahami dulu. Sholat itu ada 2 macam. Pertama, sholat syariat, yaitu sholat yang dikerjakan secara fisik, dengan niat sholat yang dimulai takbiratul ikram diakhiri dengan salam, dan semua harus dilakukan berurutan. 2. Sholat hakikat, sholat yang manusianya tidak merasa mengerjakan sholat tersebut, karena pada hakikatnya manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Semua yang ada pada diri makhluk hanyalah Allah, dengan kata lain. Manusia itu tidak wujud, yang ada hanya Allah. Manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa, karena yang berhak menyandang sifat qadiron, kuasa, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu makhluk yang apes, artinya tidak berdaya, tak bisa apa-apa. Yang bisa berbuat hanyalah Allah saja. Dari sini bisa difahami bahwa sholat itu ada 2 macam. Sholat secara syariat dan sholat secara hakikat. Jadi mungkin maksud dari video ini dia menjelaskan sholat yang bagaimana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu dijelaskan lebih jelas. supaya orang yang mendengarkan tidak salah dalam memahami bagaimana sholat yang hakiki itu.
Sebagai dasar, bahwa dengan alasan apapun dalil apapun, apalagi mengutip ayat Al-Quran, jangan sampai salah menafsirkan ayatnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam karyanya Sirrul Asror di pasal yang ke-14, juz 1 halaman 104, menjelaskan tentang perbedaan solat syariat dan solat tarekat. Di pasal tersebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan dalil dari solat syariat dan solat tarekat. Sebelum menjelaskan solat syariat dan solat tarekat, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafidhu 'ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Artinya, peliharalah semua syolatmu, dan peliharalah solat wusto. Berdirilah untuk Allah dalam syolatmu dengan khusyuk. Al-Baqarah 238. Menurut penuturan Syekh Abdul Qadir, solat syariat bertendensi kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hafidhu 'ala salawat, yang artinya kita diwajibkan menjaga solat 5 waktu. Solat tersebut dikerjakan oleh jasmani seperti berdiri, membaca Fatihah, rukuk, sujud, duduk, bersuara, atau melafazkan rukun-rukun qouli, rukun ucapan. Bedanya dengan solat tarekat, tempatnya di dalam hati dan terus-menerus tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Solat tarekat bertendensi pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wassalatil wust. Yang dimaksud solat al-wusto adalah solat tarekat atau sholatnya hati, solatnya kolbu. Kenapa disebut solat hati? Karena penciptaan hati diposisikan di tengah jasad yang berada di antara kanan dan kiri, di antara tinggi dan rendah, dan di antara selamat dan celaka. Selanjutnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan solat syariat secara spesifik, bahwa solat syariat yaitu solat yang telah ditetapkan waktunya sehari semalam sebanyak 5 waktu. Solat syariat disunahkan berjemaah di masjid dan harus menghadap ke kiblat, dan bagi makmum harus mengikuti pergerakan imamnya. Sedangkan solat tarekat, yaitu terus-menerus selama ia masih hidup, masjidnya adalah hati, jemaahnya adalah kuatnya batin, hati, dari menyibukkan diri mengingat Allah, imamnya adalah rindunya hati kepada Allah, kiblatnya adalah hadirat Allah yang Maha Satu tanpa sekutu. Hatinya tidak mati dan tidak tidur, hatinya merepotkan diri mengingat Allah dalam keadaan tidur dan terjaga, disebabkan hatinya selalu hidup. Hidupnya hati tanpa suara, tanpa berdiri, dan tanpa duduk. Hal tersebut tergambar dalam sabda Nabi, Al-Anbiya'u wal-Awliya'a yasiluna fi quburahum kama yasiluna fi buyutihim. Artinya, para nabi dan para aulia, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka solat di dalam kuburnya sebagaimana halnya mereka solat di rumah mereka. Hadis Imam Malik dalam Al-Muwatta, halaman 28. Para nabi dan para aulia, kekasih Allah, merepotkan diri dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan hati mereka selalu hidup. Dan perlu difahami dari penjelasan Syekh Abdul Qadir ini, ketika berkumpul solat syariat dan solat tarekat secara zdohir dan batin, maka sempurnalah sholatnya dan pahalanya sangat besar. Mereka termasuk ahli ibadah secara zohir dan ahli makrifat secara batin. Itu saja penjelasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.